Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan dengan saya Muhammad Yusni Ardian dan juga teman saya Sari Ningsi, di mana dalam presentasi kali ini kita akan membahas mengenai tata bahasa bebas konteks. Tata bahasa bebas konteks. Poin pertama, tata bahasa bebas konteks adalah struktur matematika yang mengklarifikasikan string atau nama lain urutan simbol valid atau tidak valid dengan menentukan sekumpulan aturan produksi yang menentukan bagaimana string yang valid dapat dibentuk. Sekumpulan string yang dihasilkan oleh tata bahasa bebas konteks dikenal sebagai bahasa bebas konteks. Poin kedua, dalam pengertiannya, setiap bahasa bebas konteks dihasilkan oleh tata bahasa bebas konteks. Selain tata bahasa bebas konteks yang bersifat sewenang-wenang, seseorang dapat mempertimbangkan juga tata bahasa bebas konteks yang sesuai dengan beberapa persyaratan. Misalnya, produksi atau turunan dari tata bahasa. Dalam tata bahasa bebas konteks, CFG (Context Free Grammar) atau bahasa bebas konteks adalah sebuah tata bahasa di mana tidak terdapat pembatasan pada hasil produksinya. Contoh pada aturan produksi, yaitu A ke B. Batasannya hanyalah ruas kiri, yaitu A, adalah simbol variabel. Sedangkan contoh atau produksi yang termasuk CFG adalah seperti di bawah. Misal itu B ke C, D, F, G, dan D ke B, C, D, E. Tata bahasa bebas konteks atau CFG adalah tata bahasa yang mempunyai tujuan sama seperti halnya tata bahasa reguler, yaitu merupakan suatu cara untuk menunjukkan bagaimana menghasilkan suatu untai-untai dalam sebuah bahasa. Bila pada tata bahasa bebas reguler terdapat pembatasan pada ruas kanan atau hasil produksinya, maka pada tata bahasa bebas konteks atau konteks free grammar, selanjutnya kita sebut CFG. Tidak terdapat pembatasan hasil produksinya. Ada alfa ke beta. Batasannya hanyalah ruas kiri, yaitu alfa adalah sebuah simbol variabel. Contoh aturan produksi yang termasuk CFG ialah B ke C, D, E, F, G, B ke B, C, D, E. Seperti halnya pada tata bahasa reguler, sebuah tata bahasa bebas konteks adalah suatu cara yang menunjukkan bagaimana menghasilkan untai-untai dalam sebuah bahasa. Seperti kita ketahui, pada saat menurunkan suatu string, simbol-simbol variabel yang akan mewakili bagian-bagian yang belum terturunkan dari string tersebut. Bila pada tata bahasa reguler, bagian yang belum terturunkan tersebut selalu terjadi pada suatu ujung. Pada tata bahasa bebas konteks bisa terdapat lebih banyak bagian yang belum terturunkan. Itu dan bisa terjadi di mana saja. Ketika penurunan itu sudah lengkap, semua bagian yang belum terturunkan telah diganti oleh string-string atau namanya yang mungkin saja kosong dari himpunan simbol terminal. Bahasa bebas konteks menjadi dasar dalam pembentukan suatu parser atau proses analisis sintaksis. Bagian sintaks dalam suatu kompilator kebanyakan didefinisikan dalam tata bahasa bebas konteks. Pertama ada parsing. CFG menjadi dasar dalam pembentukan suatu parser atau proses analisis sintaksis. Bagian sintaks dalam suatu kompilator kebanyakan didefinisikan dalam tata bahasa bebas konteks. Pohon penurunan atau derivation tree atau parse tree berguna untuk menggambarkan simbol-simbol variabel menjadi simbol-simbol terminal. Setiap simbol variabel
akan diturunkan menjadi terminal sampai tidak ada yang belum tergantikan. Contoh terdapat pada CFG dengan aturan produksi sebagai berikut dengan simbol awal S ke AB, terus A ke AA atau A, B ke BB atau B. Maka jika kita ingin mencari gambar pohon penurunan dengan untai, AA, B, B, B hasilnya adalah seperti di bawah. Proses penurunan atau parsing bisa dilakukan dengan cara sebagai berikut. Penurunan terkiri, leftmost derivation, simbol variabel terkini yang diperluas terlebih dahulu. Penurunan tekanan terkanan, leftmost derivation, simbol variabel tekanan yang diperluas lebih dahulu. Misal tata bahasa SBB, S ke A, S ke AAS atau A ke SBA atau BA. Untuk memperoleh untaian AABAA dari tata bahasa dilakukan dengan cara penurunan terkini. Bisa kita lihat seperti gambar di bawah ini. S ke AAS ke ASBAS ke AABAS. Terus ini penurunan terkini dan penurunan terkanan seperti bawah ini. Seperti ini. S ke AAS ke AAA ke ASBA dan seterusnya. Sebuah pohon tree adalah suatu graf yang terhubung tidak sirkuler yang memiliki satu simpul atau node atau vertex disebut akar root, dan dari situ memiliki lintasan ke setiap simpulnya. Pohon penurunan atau derivation tree atau path tree berguna untuk menggambarkan bagaimana memperoleh suatu string atau untai dengan cara menurunkan simbol-simbol variabel menjadi simbol-simbol terminal. Setiap simbol variabel akan diturunkan menjadi terminal sampai tidak ada yang belum tergantikan. Misal terdapat pada tata bahasa bebas konteks dengan aturan produksi, simbol awal S selanjutnya di dalam bab ini digunakan sebagai simbol awal untuk tata bahasa bebas konteks adalah S. S ke AB, A ke AA atau A, B ke BB atau B. Kita gambarkan pohon penurunan untuk pohon untai. A, B, B pada pohon tersebut, simbol awal akan menjadi akar atau root. Setiap kali penurunan, dipilih aturan produksi yang menuju ke solusi. Simbol-simbol variabel akan menjadi simbol-simbol yang mempunyai anak. Simbol-simbol yang tidak mempunyai anak akan menjadi simbol terminal. Kalau kita baca simbol terminal yang ada pada gambar 2, dari kiri ke kanan akan diperoleh untai AABBB. Selanjutnya akan dibacakan atau dijelaskan oleh Saudara Sariningsih. Kepada Saudara Sariningsih, saya persilahkan. Baik, di sini selanjutnya ada proses penurunan atau parsing bisa dilakukan dengan cara satu, penurunan terkini atau leftmost derivation, simbol variabel terkiri yang diperluas terlebih dahulu. Yang kedua, penurunan terkanan, rightmost derivation, simbol variabel terkiri yang diperluas terlebih dahulu. Misal terdapat tata bahasa bebas konteks S ke AAS atau A, dan juga A ke SBA atau BA. Untuk memperoleh untai AABBAA dari tata bahasa bebas konteks di atas, bisa dibaca menurunkan dengan penurunan terkiri S ke AAS, ke ASBAS, dan AABAS, AABBAS, AABBAA, dengan penurunan tekanan S ke AAS, ke AAA, ke ASBAA,
ke ASBAA, dan ke AABBAA. Meskipun proses penurunannya berbeda, akan tetapi memiliki pohon penurunan yang sama. Biasanya persoalan yang diberikan berkaitan dengan pohon penurunan adalah untuk mencari penurunan yang hasilnya menuju kepada suatu unta yang ditentukan. Dalam hal ini, perlu untuk melakukan percobaan pemilihan produksi yang bisa menuju ke solusi. Misalkan sebuah tata bahasa bebas konteks memiliki aturan produksi. Seperti di bawah ini, S ke AB atau BA, A ke A atau AS, BAA, B ke B atau BS, AAB. Pohon penurunan untuk memperoleh AAA, BBA, BBAA. Nah, AA, BB, A, BBA. Maaf. Ya, lanjut. Next. Ambiguitas terjadi bila terdapat lebih dari satu pohon penurunan yang berbeda untuk memperoleh suatu untai. Misalkan terdapat tata bahasa sebagai berikut. S ke A atau B, A ke A, B ke A. Untuk memperoleh untai A, bisa terdapat dua cara penurunan sebagai berikut. S ke A, ke A, S ke B ke A. Contoh lain terdapat tata bahasa bebas konteks di bawah ini, yaitu S ke SBS atau juga SCS atau A. Kita bisa menurunkan untainya, yaitu A, B, A, C, A. Dalam dua cara, S ke SBS, ke SBSCS, ke SBSCA, ke SBACA, ke ABACA. Selanjutnya S ke SCS, SBSCS, ke ABSCS, ke ABACS, dan ke ABACA. Kita lihat untuk untai yang sama terdapat ABACA dapat dibuat pohon penurunan yang berbeda, maka dapat dikatakan tata bahasa bebas konteks tersebut ambigu. Jadi untuk menunjukkan bahwa suatu tata bahasa bebas konteks ambigu bisa dilakukan dengan menentukan untai yang memungkinkan pembentukan lebih dari satu pohon penurunan. Oke. Oke, sekian presentasi yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.